Hai Unleashers, pada waktu kita memikirkan siapa ya tokoh yang sangat menunjukkan teladan pemimpin hamba, kita akan sepakat bahwa Yesus adalah satu-satunya pemimpin hamba yang sejati. Dan tahukah kalian bahwa Yesus nggak mau gaya kepemimpinan ini hanya berhenti di dia aja, tetapi ia ingin meneruskannya kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus disalibkan, ia mengambil momen terakhir bersama murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan terakhir. Dan dalam momen itulah ia mengajarkan mengenai kepemimpinan hamba kepada murid-muridnya, yaitu dengan membasuh kaki para murid. Nggak berhenti sampai di situ, ia memerintahkan kepada mereka dalam Yohanes 13 ayat 14-15, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Dari kisah ini, kita dapat melihat teladan Yesus dalam menolong murid-muridnya menumbuhkan sikap seorang pemimpin hamba. Kamu juga bisa menolong teman-teman kamu untuk menumbuhkan kepemimpinan hamba Unleashers. Gimana ya caranya? Yang pertama, teladan. Nggak perlu banyak ngomong, apa yang kita perbuat, bagaimana kita melayani teman-teman kita, merendahkan diri, mau mengampuni, rela berkorban, itu semua akan menginspirasi teman-teman kita dalam menjadi seorang pemimpin hamba. Memang, kadangkala ego kita akan muncul dan sulit sekali rasanya merendahkan diri. Tetapi, kalau setelah kita gagal dalam menjadi teladan, kemudian kita meminta maaf dengan tulus, wah, itu juga salah satu karakteristik pemimpin hamba. Yang kedua, bantu temukan value positif mereka. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan saat melayani orang lain? Yang paling utama adalah add value, atau menambahkan nilai-nilai positif dalam hidup mereka. Kita ini nggak pernah ada yang sempurna, Unleashers. Itulah kenapa kita butuh berinteraksi dan belajar dari orang lain. Karena tiap-tiap kita punya value yang berbeda-beda. Apa saja value yang bisa kita bagikan kepada orang lain? Bisa jadi itu talenta kita, karakter kita, prinsip-prinsip kehidupan, keyakinan, pengalaman hidup kita, dan lain sebagainya. Nah, saat kamu mau menolong temanmu untuk menjadi pemimpin hamba, bantulah dia untuk mengidentifikasi apa nilai-nilai positif yang bisa dia bagikan ke orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin hamba akan memiliki prinsip bahwa orang yang aku layani harus menjadi lebih besar, lebih sukses daripada aku. Jadi, pemimpin hamba nggak akan hitung-hitungan atau pelit dalam berbagi ilmu. Justru, semua-muanya akan dia berikan kepada orang yang dia layani. Yang ketiga, bantu temukan halangan dan solusinya. Apa yang selama ini menghalangi kita untuk melayani dan merendahkan diri? Hal tersebut bisa saja rasa angkuh atau sombong, rasa marah mungkin, apatis atau cuek, sikap nggak mau tahu, egois, nggak mau berkorban, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu apa musuh kita, ajak temanmu ini untuk bersama-sama membuat komitmen mengalahkan halangan tersebut. Misalnya, berkomitmen untuk mengucap syukur setiap hari supaya bisa mengalahkan kesombongan kita. Atau berkomitmen untuk menolong satu orang setiap hari untuk mengalahkan keegoisan kita. Mintalah bantuan SQM-mu untuk bersama-sama mengalahkan halangan tersebut. Yang keempat, perlengkapi temanmu dengan alat yang sederhana. Saat temanmu ini sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin hamba, kamu bisa memperlengkapi mereka dengan tools atau alat-alat yang sederhana. Misalnya, kamu bisa mendorong mereka untuk membaca satu buku pemuritan bersama-sama dengan kamu, atau menonton satu seri video Alkitab bersama-sama, atau juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bareng-bareng. Kalau kamu tidak punya atau belum punya akses kepada alat-alat pemuritan itu, kamu bisa minta tolong sama SQE kamu. Perjalanan memuridkan dan memimpin sebagai seorang hamba bukanlah perjalanan yang singkat. Akan dibutuhkan waktu yang panjang dan keinginan untuk terus-menerus mau dibentuk. Sesekali hubungi teman kamu ini dan tanyakan kepada mereka progres dari perjalanan kepemimpinan hamba mereka. Kamu juga bisa membagikan progres kamu kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa kalian sama-sama belajar dan bertumbuh. Siapa teman yang akan kamu tolong untuk menjadi seorang pemimpin hamba mulai hari ini? Dari keempat poin yang disebutkan, poin mana yang ingin segera kamu terapkan untuk menolong temanmu ini menjadi seorang pemimpin hamba? Selamat berjalan menjadi pemimpin hamba. Dengan satu demi satu remaja di Indonesia bertumbuh menjadi pemimpin hamba, kita akan semakin dekat dalam mengubah generasi ini. We grow by helping others grow!